ke 260 juta penduduk Indonesia. Setiap pemain sepak bola memiliki cara tersendiri dalam merayakan sebuah gol yang ia cetak. Luapan emosi hingga kegembiraan akan bercampur aduk dalam setiap perayaan gol. Luapan unik dan ekspresif dalam merayakan sebuah gol tentu tidak hanya terjadi pada laga sepak bola pria saja. Emosi pertandingan juga dirasakan oleh para pesepak bola wanita. Wajar saja, wanita yang dikenal lebih feminim seketika dapat berubah ekspresif ketika meluapkan kegembiraannya saat berhasil mencetak sebuah gol. Berikut kami coba kumpulkan beberapa selebrasi dari para pesepak bola wanita di dunia. Demam lagu dan joget Despacito yang melanda dunia belakangan waktu lalu turut mempengaruhi pesepak bola cantik asal Meksiko, Norma Palafox. Melakoni laga kompetisi sepak bola wanita di Meksiko, Palafox yang memperkuat klubnya Guadalajara sukses mencetak gol kedua ke gawang lawannya klub Amerika. Usai mencetak gol, penyerang 23 tahun ini pun langsung berlari ke pojok lapangan untuk merayakan golnya dengan berjoget Despacito. Selain dikenal sebagai pesepak bola, Palafox juga aktif di luar lapangan sebagai pengusaha. Ia dikabarkan memiliki usaha kedai kopi yang ia rintis bersama mantan kiper Real Madrid Iker Casillas. Salah satu penyerang terbaik Amerika Serikat, Alex Morgan, punya cara tersendiri dalam merayakan golnya. Bermain untuk salah satu klub di Amerika Serikat, Orlando Pride, Morgan yang menerima umpan terobosan berlari cepat dan sukses dengan mudah mengelabui kiper North Carolina. Pemain yang pernah membawa Amerika meraih gelar Piala Dunia Perempuan pada 2015 ini mendapat cemoohan dari para pakar sepak bola dunia karena selebrasinya ini. Selebrasi gol Morgan dinilai merendahkan penjaga gawang lawan yang tidak berkutik mengantisipasi bola kirimannya. Pengamat menilai pemain yang pernah menyabet gelar pemain terbaik dunia ini tidak menjunjung nilai-nilai pada olahraga sepak bola. Kurang afdol rasanya jika tidak membawa nama pemain timnas wanita Indonesia dalam pembahasan selebrasi gol ini. Dalam waktu beberapa tahun belakangan, selebrasi sujud syukur kerap mewarnai perayaan gol kala Garuda sukses membobol gawang lawan. Hal ini pun juga menular ke timnas wanita U16 kala berhadapan dengan Kirgistan. Gol pembuka Indonesia dicetak oleh Sheva Imut yang langsung mengajak rekan-rekannya untuk merayakan gol dengan sujud syukur. Mencetak 5 gol kala mengalahkan timnas putri Indonesia dengan skor 18-0 di ajang Piala Asia Wanita 2022, nama penyerang timnas Australia Samantha Kerr juga termasuk dalam deretan pesepak bola yang memiliki selebrasi gol unik. Pemain peringkat 2 terbaik dunia yang kini merumput bersama klub Inggris Chelsea ini punya ciri khas selebrasi gol dengan melakukan salto. Aksi akrobatik yang kerap dilakukan Samantha terbilang cukup jarang dalam perayaan gol pada sepak bola wanita. Melakoni caps bersama timnas Australia sejak usia 15 tahun, Sam Kerr yang kini telah berumur 28 tahun ini dicatat sebagai pemain yang memegang rekor gol terbanyak di Australia dengan torehan 50 gol. Jumlah tersebut bahkan mengalahkan legenda sepak bola pria Australia, Tim Cahill. Nama Megan Rapinoe juga cukup tersohor dalam olahraga sepak bola wanita. Salah satu ciri khas perayaan gol wanita dengan rambut berwarna cerah ini adalah dengan merentangkan tangannya dan mengangkat dagu usai mencetak gol. Selebrasi ini dijadikan simbol sebuah kepercayaan diri seorang Rapinoe sebagai wanita. Di luar lapangan bomber asal Amerika Serikat ini, kerap dikenal sebagai aktivis yang kerap memperjuangkan kesetaraan gender. Salah satu selebrasi yang cukup fenomenal yang pernah dilakukan striker timnas negeri Paman Sam ini adalah mengucapkan "Selamat pagi Amerika". Rapinoe yang sukses mencetak gol berlari ke pojok lapangan dan mengambil mic sembari berucap "Morning USA". Nama Viviani Miedema rasanya tepat untuk menutup pembahasan kita mengenai deretan selebrasi pesepak bola wanita di dunia kali ini. Laga kualifikasi Piala Eropa 2019 lalu melawan Rusia menjadi laga yang amat emosional bagi penyerang asal Belanda ini. Pasalnya 3 hari sebelum laga melawan Rusia, ia baru saja ditinggal fans terberatnya, yaitu sang kakek. Kakeknya yang selalu menjadi supporter terbaiknya tutup usia dan tidak dapat melihat penampilan Viviani di laga melawan Rusia ini. Perasaan bercampur aduk pun muncul kala ia sukses menceploskan bola ke gawang Rusia yang membuat negaranya unggul 2-0.
Viviani tak sanggup menahan luapan emosinya dan menangis seketika usai mencetak gol. Usai laga, ia mengaku alasannya menangis setelah mencetak gol karena terbayang kegembiraan dan wajah sumringah kakeknya jika dia masih hidup dan menyaksikan cucunya mencetak gol untuk negaranya. Arab Saudi dikenal sebagai wilayah yang tandus dengan sebagian wilayah diselimuti gurun pasir. Kita pasti berpikir bahwa wilayah tersebut tidak bisa ditanami tumbuhan karena curah hujan pun sangat sedikit. Namun ternyata tidak demikian, sebab Arab Saudi telah merubah keadaan gersang gurun pasir menjadi wilayah perkebunan yang menjadi tanah subur bagi berbagai tumbuhan. Berikut adalah informasi mengenai gurun pasir diubah menjadi lahan pertanian subur. Bangunan pertanian Arab Saudi sudah semakin maju dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Gurun pasir yang luas telah diubah menjadi ladang pertanian produktif. Arab Saudi dahulu memiliki masalah utama mengenai kebutuhan air. Namun untuk mengupayakan melimpahnya air, Arab Saudi mengusahakan cara inovatif aquifer sejak tahun 1970-an. Aquifer adalah sumber air utama Arab Saudi yang berada di bawah tanah dan dapat mengalirkan air. Kemudian hasilnya mampu mengebor puluhan ribu sumur pipa dalam. Sumber utama aquifer adalah air laut, dengan cara desalinasi yang menghasilkan air tawar dari air payau dan air asin. Aquifer yang berada di wilayah Al-Ahsa ini juga menciptakan sebuah oasis yang memiliki 2,5 juta pohon kurma. Pohon kurma tersebut bergantung pada aquifer besar yang membentang sejauh 85,4 km persegi dan melalui 280 mata air artesis. Arab Saudi pun memiliki beberapa bendungan besar untuk menampung air yang akhirnya digunakan di pertanian dan didistribusikan melalui ribuan mil saluran irigasi dan parit ke bidang tanah subur yang luas. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga melakukan daur ulang air yang diperkirakan sebanyak 40% air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga di daerah perkotaan, didaur ulang untuk kebutuhan air bersih dan pertanian. Di tempat lain di Arab Saudi ada pula suatu wilayah yang amat subur dan memiliki sawah loh pemirsa. Tempat itu bernama Asir yang terletak di sisi barat daya Arab Saudi. Di sini curah hujan termasuk tinggi. Hal itu yang menyebabkan Asir memiliki vegetasi beragam. Bahkan suhu udaranya bisa sangat dingin di pagi hari dan sangat panas di siang hari. Karena tanahnya subur dan terdapat irigasi, sehingga banyak petani yang menanam gandum hingga buah-buahan di sini. Kemajuan pertanian di Arab Saudi ini termasuk hal yang mensejahterakan masyarakatnya dan mendukung penuh bagi petani. Itulah informasi mengenai pertanian di Arab Saudi. Kesejahteraan sebuah negara ternyata tidak terjamin meskipun negara tersebut memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah. Indikator kemiskinan sebuah negara sendiri bisa diukur dengan melihat pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita. Besar dan kecilnya PDB sebuah negara juga bergantung oleh banyak sekali faktor. Seperti kita ketahui, nyatanya tidak semua wilayah Timur Tengah yang kaya akan minyak mempunyai kesejahteraan. Berikut beberapa negara di Timur Tengah yang tergolong miskin dibanding negara Timur Tengah lainnya. Terus mengalami perang saudara sejak 2015 silam, Yaman menjadi negara yang diprediksi banyak pengamat akan mengalami kebangkrutan. Berdasarkan laporan Persatuan Bangsa-Bangsa, Yaman yang porak-poranda akibat perang dikhawatirkan akan menjadi negara termiskin bukan hanya di daratan Timur Tengah tapi termiskin di dunia. Dengan perang yang berlarut-larut, angka kemiskinan di Yaman melonjak sekitar 80%. Perang telah membunuh puluhan ribu nyawa di Yaman, mayoritas dari mereka adalah masyarakat sipil. Selain itu, konflik ini juga membuat mayoritas warga Yaman terjebak dalam kelaparan parah. Bahkan PBB menyebut konflik di Yaman merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Perang melawan ISIS, konflik dengan Amerika Serikat dan juga permasalahan kedaulatan lain membuat Irak harus susah payah dalam membangun ekonominya. Republik yang pernah dipimpin Saddam Hussein adalah sebuah negara di Timur Tengah yang memiliki kandungan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi dan memiliki cadangan minyak 115 miliar barel. Mungkin masih bisa kita ingat ketika Amerika menyerang tahun 1991 dengan alasan menghalau Irak dari Kuwait. Negara Abu Nawas ini sedang memegang sekitar 40% peredaran minyak dunia. Posisi Irak yang sangat penting di percaturan politik internasional membuat negara ini terus ditimpa berbagai masalah, baik dari dalam maupun dari luar.
Hal ini menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi negara kaya ini terbilang terus terganjal. Afghanistan yang kini dikuasai kelompok Taliban disebut akan mengalami kemiskinan parah pada tahun depan. PBB pada beberapa waktu lalu telah memperingatkan Taliban mengenai krisis kemanusiaan yang terus meningkat di Afghanistan. Perserikatan ini menyebut angka kemiskinan akan terus naik bisa menjadi 90% pada tahun depan jika mereka terus menguasai Afghanistan. Selain itu, tekanan besar juga terjadi pada layanan kesehatan Afghanistan yang disebabkan pandemi COVID-19. Konflik yang tidak berkesudahan di negara ini juga membuat penduduk menderita. Afghanistan disebut memiliki harta karun berupa tambang mineral setara 14,4 triliun rupiah. Hal ini pertama kali ditemukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu. Tambang tersebut berisi deposit litium dan kobalt yang merupakan komponen utama dalam baterai kendaraan listrik, emas, tembaga, dan biji besi. Jadi bisa dibayangkan seperti apa kemakmuran penduduknya jika negara ini benar-benar berdaulat dan mampu memanfaatkan kekayaan alamnya secara benar. Pemirsa, tower crane adalah alat yang sangat membantu sebuah pembangunan, khususnya gedung-gedung pencakar langit. Bayangkan jika kita harus membangun sebuah gedung dengan puluhan bahkan ratusan lantai. Tentu hal tersebut tidak akan mudah jika dilakukan secara manual. Fungsi utama tower crane sendiri adalah untuk memindahkan material dari satu titik ke titik yang lainnya. Namun jarang sekali orang yang mengetahui proses pembuatan dan menaikkan crane ke atas gedung. Tentu penasaran bukan? Kali ini Towfels telah merangkum proses menaikkan crane ke atas gedung hanya untuk Anda. Seperti layaknya sebuah bangunan atau objek lainnya, sebuah tower crane harus memiliki pondasi yang kuat agar mampu berpijak dengan baik dan aman. Langkah pertama yang dilakukan tentu saja dengan membuat lubang pondasi. Kemudian akan ditanamkan base section dan fine angle ke dalam lubang pondasi. Lalu setelah itu akan dicor beton. Di tahap ini nantinya kaki dari tower crane akan dibautkan ke dalam pondasi beton tersebut. Bagian ini adalah layaknya tiang pada sebuah kapal. Mast section merupakan alat yang digunakan untuk menentukan ukuran ketinggian dari tower crane. Masing-masing mast section ketika dipasang selalu menggunakan bantuan alat hidrolik sehingga bisa disusun dengan sistem vertikal. Untuk memasang mast section sendiri diperlukan bantuan dari mobil crane. Selain itu, terdapat sabuk pengaman yang sering dinamakan dengan collar frame. Apabila ukuran ketinggian dari tower crane sudah melebihi batas yang telah ditentukan, sabuk pengaman harus segera diikatkan pada kolom bangunan. Masih menggunakan mobil crane, langkah berikutnya adalah memasang climbing frame. Climbing frame ditopang pada standar atau mast section yang sebelumnya sudah dipasang. Climbing frame ini dilengkapi dengan hidrolik agar dapat bergerak naik dan turun. Kemudian pada bagian atas climbing frame dipasang slewing unit. Hal ini berfungsi untuk memudahkan pergerakan tower crane saat akan memindahkan material bangunan. Tahap ini adalah bagian terpanjang dari tower crane. Working jib dapat juga disebut dengan lengan dari tower crane. Bagian ini dapat berputar sampai dengan 360 derajat. Fungsi utama dari working jib adalah untuk mengangkat segala kebutuhan material dari sebuah proyek dari satu titik ke titik yang lainnya. Counterweight adalah alat yang berupa beton untuk pemberat dan menciptakan keseimbangan pada lengan tower crane. Letaknya sendiri selalu berada di belakang working jib dari tower crane. Dengan menggunakan counterweight, maka lengan selalu dalam kondisi stabil dan kuat, menahan beban yang harus diangkat secara horizontal. Nah pemirsa, itulah proses menaikkan crane ke atas gedung. Orang-orang yang butuh healing merasa stres dan tertekan dengan pekerjaan atau rutinitas padat mereka. Itu kenapa mereka butuh terapi sesaat untuk penyembuhan. Meski terdapat banyak metode terapi untuk penyembuhan, kebanyakan anak muda tanah air kini memilih metode self-healingnya dengan melakukan liburan ke daerah terpencil untuk mencari ketenangan batin. Berikut, kami coba rangkumkan beberapa tempat terpencil di dunia yang mungkin saja cocok untuk para muda-mudi menjalani self-healing.
Tempat pertama yang mungkin layak dicoba terletak di Peru, bernama Desa Huacachina. Tempat ini dibangun di sekitar dan kecil yang dikelilingi bukit pasir yang amat luas. Berpenduduk sekitar 100 orang, desa ini menjadi salah satu pilihan favorit warga Peru untuk bersantai dari kesibukan kota besar di akhir pekan. Untuk menikmati ketenangan di desa ini, Anda bisa mendaki bukit pasir dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan untuk merenung sembari ditemani cahaya sendu dan keindahan matahari terbenam. Belum cukup menyuguhkan? Mari kita pergi ke desa Gasadalur yang terletak di Kepulauan Faru. Di hamparan rumput hijau yang subur dengan berhiaskan air terjun yang cantik, terdapat sebuah pemukiman yang hanya dihuni tidak lebih dari 30 orang. Rasa-rasanya ketenangan seharusnya didapat dari tempat indah yang terlihat seperti negeri dongeng ini. Jika sudah sampai di desa ini, untuk menikmati waktu dalam berkontemplasi, Anda hanya perlu duduk di alam terbuka menikmati bukit yang menjulang tinggi dan sesekali akan diiringi suara deburan ombak yang bersaut-sautan menyapa kokohnya kaki tebing Gasadalur. Sungguh pengalaman yang luar biasa, bukan? Tidak terlalu suka dengan udara lembab dan panas? Mari kita menuju desa Grindelwald yang berada di dataran Swiss. Terletak di pegunungan Alpen, desa ini merupakan salah satu pemukiman paling indah di negara penghasil coklat terbaik di dunia ini. Bukan hanya menawarkan pemandangan pegunungan dan udara yang sejuk, Grindelwald juga dilengkapi fasilitas publik yang sudah modern, jadi tidak perlu khawatir jika ingin menuju supermarket ketika tiba-tiba lapar saat melakukan perenungan. Satu lagi yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk mencari ketenangan dalam rangka penyembuhan. Anda bisa berkunjung ke Swedia, tepatnya desa Tolberg di Provinsi Dalarna. Setidaknya ada dua faktor yang membuat desa ini layak dijadikan tempat untuk self-healing. Yang pertama, lingkungan alam pedesaan yang sangat natural dan masih autentik tentu memberikan kesan mendalam bagi siapapun yang singgah atau tinggal di tempat ini. Alam yang tenang di tempat ini menyatu dengan udara dan bangunan-bangunan vintage yang menambah rasa tentram pada penghuninya. Kebanyakan orang yang menginap di Tolberg memang khusus mencari ketenangan. Mereka bisa merenung sambil berjalan santai di sekitar penginapan, sembari menghirup udara segar dan pemandangan yang membuat hati tenang. Itulah beberapa tempat di dunia yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk menjalani self-healing atau penyembuhan batin yang kini ramai dilakukan para muda-mudi. Memang tempat-tempat tersebut punya letak yang lumayan jauh dari tanah air, tapi lagi-lagi silakan disesuaikan dengan kondisi kantong. Karena fokusnya penyembuhan, jadi tampaknya bisa dilakukan dimanapun, termasuk di dalam kamar sekalipun. Check out, dan check out. Kebiasaan generasi zaman sekarang saat ada tanggal kembar langsung meluncur ke aplikasi belanja online karena tergiur banyaknya diskon dan flash sale dari semua toko. Saat belanja online, sayangnya tidak semua barang pesanan datang sesuai gambar. Jadi telitilah saat akan check out barang ya, agar tidak terjadi kejadian seperti ini. Pertama adalah video dari akun YouTube Ayu Fajar yang membeli sebuah baju pesta berwarna campuran putih dan merah. Namun ketika dibuka, ternyata baju pesta ini jauh dari ekspektasi ya pemirsa. Lihat saja bentuknya. Baju pesta seharga 120.000 itu ternyata berbeda dengan yang digambar nih pemirsa. Wah, ini sih harus lebih teliti lagi ya. Mungkin video tadi sama dengan video yang satu ini. Niat membeli baju transparan yang elegan dan cantik, namun yang datang malah di luar keinginan dan sangat berbeda dari gambar. Yang sabar ya Mbak. Berikutnya, pemilik akun YouTube Amber Skull membagikan pengalamannya saat membeli boots berukuran panjang berwarna oranye di online shop. Informasi mengenai bentuk boots tersebut pun ada di sebuah gambar dan terlihat amat seksi jika dikenakan. Namun ternyata realita berbeda dengan ekspektasi. Sebab sepatu boots tersebut seperti terlihat loyo sekali ketika dipakai Amber. Wah, ada-ada saja ya. Kali ke bapak-bapak tertipu jualan online saat membeli kursi barber. Setelah 2 minggu menunggu yang datang bukannya kursi besar untuk memotong rambut, malah miniatur kursi barber nih. Dan himbauan juga nih untuk pemirsa agar selalu budayakan membaca sebelum check out. Berikut ini deretan orang yang kelewat sial dapat barang tidak sesuai dengan gambar saat belanja online.
Jadi selalu teliti ya pemirsa dalam membeli barang di online shop. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat berbelanja! Tas merupakan sebuah barang yang sangat amat penting kita bawa saat berpergian. Dengan adanya tas, kita jadi lebih mudah dalam membawa sebuah barang. Namun canggihnya di zaman sekarang, tas-tas yang tadinya hanya bisa membawa barang, kini dengan ditanamkan berbagai fitur canggih, sebuah tas bisa menjadi sangat amat keren. Nah, berikut ini Tovel sudah merangkum beberapa tas terkece yang wajib kalian miliki. Yang pertama, Aster Backpack. Tas ini sepertinya paling cocok untuk orang yang suka jalan-jalan pas malam hari deh. Lihat saja tuh, ada lampunya loh pemirsa. Nah, lampu dari tas ini mampu membuatmu tetap terlihat dalam radius 250 meter, serta kalian bisa atur lampu dan pakai alarm dengan aplikasinya. Lebih kerennya lagi, lampu di atas ini bisa menjadi sebuah penanda untuk orang yang ada di belakang kalian. Jadi lebih meminimalisir kecelakaan di jalan raya, bukan? Nah, tas ini juga sudah waterproof loh. Tas ini juga bisa dibuka sangat lebar seperti ini. Jadi memudahkan kalian dalam menata barang-barang bawaan kalian. Meletakkan laptop dan sepatu pun juga bisa karena muatannya yang besar. Dikabarkan tas ini dibanderol dengan harga 1,3 juta rupiah. Yang kedua, Wolfpack. Siapa yang suka merasa ribet saat memindahkan tas ke depan untuk mengambil sebuah barang? Nah, tenang saja, kali ini sudah ada solusinya, Wolfpack. Didesain oleh David Wolfe, tas ini dapat berpindah ke depan tanpa harus melepaskan dari badan kalian. Tas ini memang kelihatan seperti tas pada umumnya. Namun tas ini sangat mempermudah kalian untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam tas kalian. Jadi saat sedang dalam kerumunan, kalian bisa dengan cepat memindahkan tas tersebut ke depan kalian. Caranya juga gampang banget, tinggal tarik tuas di tali sebelah kanan tas kalian. Yang ketiga, Meiosis Backpack. Coba perhatikan desain tas ini, unik banget ya, bentuknya seperti sebuah tempurung kura-kura. Jadi berasa seperti kura-kura ninja nggak sih pemirsa? Devin Gillette selaku desainer tas ini membuatnya dengan bahan poligonal kasar yang digabungkan poligon elastis. Pastinya tas ini memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga mempertahankan bentuk aslinya. Jadi tas ini tidak akan berubah jika dibuka maupun ditutup. Yang keempat, Move Bag. Nah, tas kali ini benar-benar bikin kalian geleng-geleng kepala nih. Lihat saja, tas ini bisa jadi skateboard loh pemirsa. Jadi memudahkan kalian dalam berpergian. Kalian juga dapat memerintahkan Move Bag untuk berbelok ataupun berjalan lurus dengan sebuah remote. Menambah kecepatan dan mengerem juga bisa. Selain itu, tas ini juga bisa dikontrol melalui aplikasi untuk menjadikannya sebagai speaker dan meningkatkan fitur keamanannya. Jika tas kalian ini dicuri, dengan mudah kalian bisa mengecek di mana lokasi tas kalian berada saat itu. Lebih asiknya lagi, cover tas ini bisa kalian ganti sesuai selera kalian. By the way, tas ini dibanderol dengan harga 13 jutaan. Ada yang mau membeli? Yang terakhir, Umbo Backpack. Lihat deh desainnya, futuristik sekali ya pemirsa. Nah, Umbo ini dilengkapi dengan 10 hal luar biasa yang mempermudah hidup kita. Umbo ini sudah anti air dan pasir juga. Jadi dijamin barang yang kalian bawa tak akan kotor. Tas ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti sistem lock yang hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Serta ada lock manual dan alarm yang akan berbunyi keras jika tas kalian dibawa pergi dengan jarak lebih dari 4 kaki. Kerennya lagi, tas ini juga mampu berfungsi sebagai cooler pack, Bluetooth speaker, streaming musik, power bank, serta menjadi sumber penerangan. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa tas terkece yang wajib kalian miliki. Bagaimana? Keren-keren sekali bukan? Jika kalian tertarik untuk memilikinya, mau pilih yang mana nih pemirsa?